Ketika dia itu tidak mau sikat gigi, saya bilang, nanti ada kumannya loh, nanti kumannya makanya gigimu, nanti gigimu habis, ayo sikat gigi sama habis gitu. Nah, dan dia ya akhirnya mau gitu ya. Nah, tapi perasaan kita menghadapi penolakannya dia itu adalah perasaan yang tenang. Dalam rasa syukur, marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, serta hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita dapat mengikuti webinar, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, ya Bunda. Dan tak lupa salawat serta salam, marilah kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan yang penuh kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni Ahdinul Islam. Baik Ayah Bunda, terima kasih telah hadir dalam webinar pada malam hari ini. Sebelumnya saya mohon diinfo, barangkali ada audio yang kurang jelas, bisa Ayah Bunda bantu infokan di komen. Apakah sudah jelas suara saya? Atau mungkin ada kendala dari Ayah Bunda? Sudah jelas nih? Alhamdulillah. Untuk Ayah Bunda yang lain jelas nih untuk audio saya nih. Baik. Oke, kalau misalnya tidak ada kendala, kita lanjutkan kalau gitu nih. Baik, selamat malam, assalamualaikum Ayah Bunda di sini. Kita sapa-sapa dulu. Ini ada Ayah Ardi nih, Ayah Ardi, kemudian Linggar Agus. Assalamualaikum, terima kasih sudah mengikuti webinar pada malam hari ini. Kemudian ada Ayah Bagus. Ini Ayah Bagus ini Masya Allah semangatnya ya, selalu tidak pernah ketinggalan untuk mengikuti webinar saya, Alhamdulillah. Kemudian juga ada Ayah Odi, dan juga di sini ada bundanya juga nih, ada Bunda Eni dari Sidoarjo, Masya Allah, dan ada Bunda Heti. Baik Ayah Bunda, semoga diberikan kelancaran ya sampai akhir acara, dan tetap semangat untuk terus belajar bersama-sama saya, demi generasi penerus kita ya Bunda. Baik, perkenalkan sebelumnya di sini saya Elvarina yang akan bertindak sebagai Master of Ceremony pada webinar pada malam hari ini, dan insya Allah sampai webinar selesai. Baik, nah sebelum kita lanjut ke pembahasan tema yang sangat menarik, yaitu masih edisi Ayah nih, dengan direktur saya sebagai pemateri, ada video yang akan kita saksikan bersama-sama, yakni sponsor yang mensupport Samara Academy Education. Baik, kami persilakan. Proses pengurusan impor dan ekspor yang panjang dan berliku kini begitu mudah dengan mempercayakan pada HSH. Kami siap memberikan solusi untuk segala kebutuhan pengiriman barang Anda mulai dari A sampai Z, all in one. Baik itu pengiriman port to port, port to door, hingga door to door. Dari seluruh negara sampai tempat tujuan yang Anda tunjuk di seluruh wilayah Indonesia maupun sebaliknya. Pelayanan HSH didukung dengan jaringan global dan lokal yang terintegrasi, serta jaringan yang kuat di pelayaran dan kepabeanan. Anda tidak perlu khawatir lagi mengenai keamanan, ketepatan waktu, dan kepastian barang sampai di tangan Anda. Kami pastikan Anda mendapatkan semua pelayanan kami tersebut dengan harga terbaik
dan dengan prosedur yang sederhana. Cukup hubungi kami dan kami akan mengurus segala sesuatunya untuk Anda. Follow Instagram @hsh.co.id untuk ribuan testimoni dan portofolio pengiriman HSH. Beriringan meraih hijrah cinta hingga ke surga. Baik, Masya Allah. Nah, itu tadi Ayah Bunda adalah video sponsorship yang mensupport Samara Academy Education, yakni ada HSH Ekspor, jasa kargo ya, ekspor impor. Jadi kalau misalnya Ayah Bunda ada kebutuhan untuk ekspor impor dan untuk ekspedisi, monggo bisa dicek di @hsh.co.id. Dan selain itu juga ada Laksmi Muslimah nih. Jadi Laksmi Muslimah ini adalah busana muslimah syar'i, dan Ayah Bunda kalau misalnya mau cari-cari busana muslimah bisa langsung cek di @laksmimuslimah. Nah, itu dia tadi video sponsorshipnya ya Ayah Bunda. Nah, sebelumnya nih saya ucapkan juga Assalamualaikum yang juga baru bergabung. Di sini ada Bunda Dela, Ayah Suyono, dan juga Bunda Raden Ayuranti. Masya Allah. Terima kasih sudah bergabung. Semoga bisa barokah deh ilmunya untuk kita pada malam hari ini. Baik, nah malam hari ini ya Bunda sudah tahu nih temanya. Jadi temanya ini memang masih edisi ayah. Judulnya tema kita malam hari ini yaitu membangun karakter pemenang pada diri sang ayah yang akan disampaikan insya Allah oleh narasumber kita yakni Direktur Samara Academy Education, yakni Bapak Irham Hadi Pratama. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan profil pemateri kita pada malam hari ini, yakni Bapak Irham Hadi Pratama. Beliau adalah Direktur Samara Academy Education, kemudian owner Laksmi Muslimah, kemudian owner Spikus, yaitu Spiku Kukus, dan juga owner Baiti Janati, Masya Allah. Oke, kalau gitu langsung aja kita sapa dulu nih pemateri kita malam hari ini. Assalamualaikum Pak Irham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Suara saya dengar ya? Alhamdulillah jelas. Jelas. Alhamdulillah. Nggih. Pripun kabarnya Pak Irham? Sehat? Alhamdulillah sehat, Mbak Elva. Alhamdulillah, Masya Allah. Nggih. Jadi ini gimana nih Pak Irham? Masih edisi ayah nih untuk tema pada malam hari ini. Nah, mungkin bisa disampaikan sedikit spoilernya nih sebelum kita masuk ke pembahasan intinya nih. Monggo, Ya, tafadhol. jadi materinya adalah membangun karakter pemenang pada diri sang ayah gitu ya. Karena kita itu hidup butuh menjadi seorang pemenang karena banyak tantangan-tantangan dalam kehidupan yang mungkin kita hadapi gitu ya. Banyak ujian-ujian dan lain sebagainya. Nah, maka kita perlu untuk tahu dan bagaimana menjadikan diri kita sebagai pemenang agar kita bisa memenangkan setiap ujian-ujian kehidupan yang ada. Nah, begitu Mbak Elva. Masya Allah, baik. Nah, sepertinya tema malam hari ini menarik sekali ya. Ternyata pemenang itu bukan hanya untuk keluarga nih, ayah bunda. Nah, sudah dijelaskan nih sama Pak Irham. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke materi. Tapi sebelumnya, saya ingatkan terlebih dahulu untuk ayah bunda jangan lupa untuk menyiapkan pertanyaan terbaiknya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mau didiskusikan, monggo. Karena ini memang forumnya kita untuk berdiskusi nih ayah bunda. Jadi monggo menyampaikan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Nanti kalau misalnya tidak sempat waktunya, tenang, nanti bisa di skip dan bisa disampaikan, kita diskusikan di lain kesempatan. Seperti itu ya Bunda. Jadi bisa disiapkan pertanyaannya nih dari sekarang. Baik, bisa langsung kita masuk ke materi ya Pak Irham kalau begitu. Boleh? Baik, tafadhol, monggo. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali gitu ya berjumpa dalam keadaan sehat walafiat ya ayah bunda semuanya.
Tak lupa salawat serta salam kita curahkan pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang alhamdulillah karena perjuangan beliau hari ini kita bisa hidup dengan baik. Mudah-mudahan kita bisa terus meneladani perjuangan beliau, meneruskan perjuangan beliau hingga bisa dapat syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin 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 ya rabbal alamin. Nah, terima kasih ayah bunda yang sudah hadir pada malam hari ini ya. Ini saya lihat-lihat materinya sebenarnya kan materi untuk ayah ya, tapi saya lihat-lihat sepertinya ada yang belum ayah ya. Ada yang belum ayah, ini ada dua. Ada yang calon ayah dan ada yang bunda atau mungkin calon bunda ya. Ada ibu-ibu juga sepertinya yang ikut acara malam hari ini. Mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan ini ya bagi siapapun baik ayah maupun calon ayah, baik bunda maupun calon bunda, semuanya diberikan rezeki pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga apa yang kita pelajari seiring dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa pemahaman sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Amin 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 ya rabbal alamin. Malam ini saya mau sharing gitu ya, materi yang tadi saya bilang sangat penting dalam kita mengarungi kehidupan gitu ya. Khususnya kalau kita hari ini membahas membangun karakter pemenang pada diri sang ayah gitu ya. Nah, khususnya bagaimana kita menjadi ayah yang tangguh, ayah yang pemenang untuk menjalani etapa-etapa kehidupan gitu ya. Nah, ya. Kita masuk pada slide yang pertama yaitu I am a winner gitu ya. Nah, pada prinsipnya ayah bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita semua ini adalah pemenang gitu ya. Nah, kenapa pemenang gitu ya? Kok bisa pemenang? Nah, ini ya. Minimal ada 4 alasan ini yang perlu kita sadari gitu ya. Yang pertama adalah ayah bunda gitu ya, atau teman-teman juga yang belum menjadi ayah dan belum menjadi bunda. Nah, sebelum kita ini diciptakan gitu ya, sebelum kita ini lahir ke dunia, ada sebuah proses yang menarik dalam hidup gitu ya. Bagaimana proses pembuahan ya, proses pembentukan janin sebelum kita diciptakan itu Masya Allah luar biasa. Dari kita ini sebelum lahir ternyata sudah berkompetisi dengan jutaan sel sperma yang lain gitu ya. Dari sel sperma ayah kita gitu ya. Yang mana gitu ya, dari jutaan sel sperma itu hanya ada satu yang akhirnya berhasil membuahi sel telur ibu kita. Nah, jadilah kita ya. Jadi kita ini sebenarnya bahkan sejak sebelum diciptakan, sejak sebelumnya itu kita sudah menjadi pemenang ya. Pemenang di dalam persaingan antara jutaan sel sperma yang lain untuk membuahi satu sel telur ibu kita. Nah, yang ya mungkin gitu ya, kalaupun misalnya memang kita itu kembar, nah berarti bisa jadi ada 2 sel sperma atau ada 2 sel telur gitu ya. Sehingga lahirnya kita ini sebagai anak kembar ya. Tapi kalau umumnya gitu ya, hanya ada 1 sel sperma dan 1 sel telur yang bertemu sehingga lahirlah kita. Jadi kita ini sebelum diciptakan gitu ya, sebelum kita jadi janin, kita ini sudah yang terbaik dari yang terbaik gitu ya. Kita ini sudah pemenang dari jutaan sel sperma yang ada. Saya sering tuh bercanda sama teman-teman gitu ya, itu yang ngisi materi ini. Bercandanya apa gitu ya? Kalau kita misalnya dia menganggap mungkin hidung kita misalnya kok pesek gitu ya, bersyukurlah saya bilang gitu. Karena kita ini yang hari ini lahir, yang hari ini hidup, yang hari ini berinteraksi, yang mungkin dari itu merasa kok hidupku pesek gitu ya. Anda ini sudah yang terbaik. Nah, yang sudah yang juara 1 yang membuahi sel telur ibu itu. Kalau Anda mungkin yang hari ini yang nomor 2, bisa lebih pesek lagi saya bilang gitu ya. Jadi kita ini sudah yang terbaik gitu ya. Yang terbaik dari sel sperma yang sudah menjadi pemenang yang berhasil membuahi sel telur ibu kita. Nah, itu ya. Itulah yang pertama, alasan kenapa kita itu layak menjadi seorang pemenang gitu ya. Gitu.
Nah, yang kedua, jadi Allah mengatakan dalam surat Ali Imran 110, kamu itu umat Islam, gitu ya. Insya Allah kita di sini Islam semuanya adalah umat terbaik, gitu ya. Nah, yang dilahirkan untuk menyeru atau menyuruh berbuat yang baik dan mencegah yang mungkar. Insya Allah kita semua ada di grup ini Muslim. Nah, Allah menyatakan kita ini adalah umat terbaik, gitu. Nah, maka umat terbaik, kalau ngomongin terbaik, itu seharusnya kita menyadari fitrah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pemenang, sebagai seorang yang terbaik, gitu. Dikatakan di ayat yang lain bahwa Allah juga menciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk, gitu ya, sebaik-baik ciptaan. Nah, jadi Allah menyatakan kita ini adalah sebaik-baik bentuk. Nah, yang ketiga, gitu ya, gitu. Kenapa kita ini adalah seorang pemenang, gitu ya? Zaman sekarang, gitu ya, zaman digital ini nggak tahu. Saya tadi ngelihat ada peserta namanya Raden Ayu Ranti. Ini apakah Raden Ayu Ranti yang apa ya, konten kreator ataukah yang lain, gitu ya? Nah, pada prinsipnya bahwa kita ini sekarang di zaman digital itu meninggalkan jejak digital, termasuk itu ya, misalnya Irham Hadi Pratama itu di search itu keluar nama kita. Nah, kenapa saya menginformasikan bahwa kita itu perlu menjadi pemenang, gitu ya, di zaman digital sekarang, karena kelak nama kita itu, Mbak Elva, bisa di search oleh anak cucu kita. Jangan sampai nauzubillah, itu ya, anak cucu kita ketika nge-search Irham Hadi Pratama, itu ya, nah itu keluar informasi-informasi yang buruk mengenai profil kita. Nah, tentu harapan kita ketika kita di search namanya di internet, gitu ya, Irham Hadi Pratama, nah itu muncul prestasi-prestasi yang positif, muncul profil-profil berita-berita yang positif bagi kita. Nah, itu ya, jadi zaman digital ini katanya jejak digital itu kejam, gitu ya. Maka kita perlu memastikan, gitu ya, perilaku, aktivitas atau prestasi kita dalam kehidupan ini mencerminkan apa yang memang ingin kita dikenang sebagai anak, sebagai apa oleh anak cucu kita kelak. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, yang juga nggak kalah penting, gitu ya, bahwa kalau zaman dulu, gitu ya, Mbak Elva pernah tahu motor Cina, gitu ya. Ada dulu mereknya Jialing. Pernah tahu nggak Mbak Elva? Oh iya iya, udah cukup lama gitu. Itu modelnya mirip sepeda motor Honda, mungkin legenda, gitu ya. Nggih. Kira-kira dengan sepeda motor Honda, motor Cina tadi lebih awet mana Mbak Elva? Motor yang Cina itu ya? Motor Cina sama motor Jepang kira-kira lebih awet mana? Jepang sih. Motor Jepang ya. Iya. Nah, orang menyadari bahwa motor Jepang itu lebih awet daripada motor Cina. Kenapa gitu ya? Karena banyak orang yang tahu bahwa kualitas produk-produk Jepang itu lebih tinggi kualitasnya, gitu ya. Terutama zaman dulu ya, gitu ya. Mungkin kita mengenal produk-produk Cina zaman dulu itu mudah rusak misalnya, gitu ya. Nah, maka banyak orang mengetahui bahwa produk-produk Jepang itu kualitasnya lebih tinggi, teknologinya lebih tinggi, materialnya lebih bagus, ya. Tentu saja juga harganya lebih mahal, ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena setiap produk itu membawa sifat penciptanya. Kalau produk dari Jepang itu membawa sifat negara Jepang yang ketika membuat sebuah barang, teknologinya itu maju, teknologinya itu canggih, ya. Nah, jadi setiap produk itu membawa sifat pencipta. Nah, tentu kita perlu merenungkan, apakah kita ini benar-benar sudah memahami bahwa kita, gitu ya, kita sebagai manusia ini adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita betul-betul memahami bahwa kita ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tentu yang normal, yang wajar, kita itu menyadari bahwa kita ini membawa
sifat-sifat dari pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, karena penciptanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu zat yang maha segalanya, maha luar biasa, maka tentu kita ini juga membawa sifat-sifat pencipta kita yang luar biasa, ya. Membawa sifat-sifat pencipta kita yang hebat-hebat, gitu ya. Kalau Allah itu maha teliti, insya Allah manusia ini juga teliti. Allah itu maha kuat, insya Allah manusia ini juga kuat. Apa buktinya manusia ini kuat, gitu ya? Kalau sepeda motor itu mungkin ya setahun lah ya, namanya kampas rem, ban itu ganti. Nah, yang Masya Allah kita ini, normalnya manusia itu dari usia 0 sampai mungkin misalnya kita tuh sampai 63 tahun misalnya. Insya Allah kita ini nyaris tidak ada spare part atau organ tubuh kita yang ganti. Betul nggak Mbak Elva? Amin, semoga kalau sehat terus ya Pak ya. Nah itu ya, jadi kita ini insya Allah tidak pernah ganti kepala misalnya ya. Salahnya. Aduh, na'udzubillah. Nah, apalagi misalnya ganti telapak kaki gitu ya, kayak ban. Tidak pernah ganti telapak kaki insya Allah ya. Nah, sehingga kita ini ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, kalau spare part sepeda motor saja tahun, 2 tahun, 3 tahun itu perlu ganti. Nah, Masya Allah manusia ini seumur hidup kita, kalau kita merawat organ-organ kita itu juga dengan baik, insya Allah kita tidak perlu ganti organ gitu ya. Gitu. Jadi manusia itu adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala yang membawa sifat pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah alasan yang keempat bahwa setiap kita manusia itu membawa sifat pencipta kita, termasuk seorang ayah gitu ya. Ayah itu diberikan tugas gitu ya, laki-laki itu diberikan tugas sama Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang ayah. Nah, termasuk diberikan fitur-fitur yang menunjang untuk ayah ini bisa menjalankan perannya dengan sebaik-baiknya. Salah satunya ayah itu kulitnya 1,5 kali lebih tebal daripada wanita, daripada bunda itu ya. Memang karena ayah itu difitrahkan sama Allah Subhanahu wa taala untuk beraktivitas di luar rumah gitu ya, sehingga mungkin kulitnya mudah tergores dan sebagainya. Sehingga memang diberikan kulit yang lebih kuat gitu ya. Dan biasanya ayah itu juga diberikan tulang-tulang yang lebih kokoh gitu ya dari sang bunda gitu ya. Kenapa? Karena mungkin ya aktivitasnya lebih banyak kepada aktivitas fisik di luar rumah, sehingga perlu dibekali dengan perangkat-perangkat sesuai dengan kebutuhan profesinya itu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah 4 alasan kenapa kita adalah seorang pemenang gitu ya. Nah, berikutnya kita ini perlu mengenali siapa diri kita gitu ya. Kita ini perlu mengenali siapa profil-profil kita agar kita ini bisa beroperasi atau menjalankan peran dengan semaksimal mungkin ya. Gitu. Nah, itu ya. Ini ada gambar apa ini Mbak Elva? Uang. Gambar uang gitu ya. Kalau di situ gambarnya 100.000 ada 2 ya. Nah, ini saya mempunyai sebuah uang gitu ya, satu lembar uang. Ini. Nah, kebetulan saya tidak membawa 100.000, ada yang 50.000. Yang saya pegang ini nilainya berapa Mbak Elva? 50.000. Oke, saya mohon maaf gitu ya untuk memperagakan, untuk menjadikan alat simulasi. Uang ini 50.000 kan ya Mbak Elva ya? Okay. Kalau saya remet gini, ini nilainya jadi berapa Mbak Elva? 50.000. Tetap 50.000 ya. Okay. Kalau uang ini misalnya jatuh, kecemplung got, nah basah, uangnya nilainya jadi berapa? 50.000 kecuali hilang ya. Kecuali jadi nol. Kalau masuk kan masih tetap. Ya tetap gitu ya. Nah, termasuk kita sebagai manusia. Kita ini sebagai manusia nilainya insya Allah konstan. Nah, tidak ada manusia yang mungkin ketika akhirnya misalnya proyeknya gagal,
ada persoalan hidupnya, itu sebenarnya tidak merubah nilai kita sebagai manusia. Kalau kita benar-benar sadar harga diri atau nilai kita. Nilai kita itu menurut Allah setidaknya ada dua. Nilai yang pertama manusia itu adalah sebagai seorang hamba. Gitu ya, sebagai seorang hamba yang diperintahkan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan di situ juga dibekali oleh perangkat-perangkat bagaimana manusia bisa menjalankan perannya sebagai seorang hamba. Itu nilai manusia yang pertama. Nilai manusia yang kedua yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala adalah kita ini manusia sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi. Nah, sebagai pengatur, wakilnya Allah di muka bumi gitu ya. Nah, sehingga nilai kita manusia itu insya Allah konstan di dua itu. Tinggal kapan kita menggunakan nilai sebagai manusia seorang hamba, kapan kita menggunakan nilai kita sebagai manusia sebagai seorang pengelola atau khalifah, nah tergantung situasi dan waktunya. Kalau kita sedang sholat misalnya itu ya, maka kita ini sebagai menjalankan peran sebagai seorang hamba yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berdoa. Ketika kita sedang berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berjalanlah peran kita sebagai seorang hamba. Tetapi ketika kita itu sedang menjalankan peran-peran kehidupan sebagai pemimpin perusahaan, sebagai karyawan, sebagai seseorang yang menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan, kita ini berarti sebagai seorang khalifah yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibekali sumber daya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyelesaikan seluruh persoalan kehidupan. Apa yang bisa menjadikan manusia bisa menyelesaikan seluruh persoalan kehidupan? Manusia adalah makhluk satu-satunya yang diberikan Allah akal. Yang mana ini tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk-makhluk yang lain selain manusia. Jadi manusia itu sama Allah sekaligus seorang hamba, sekaligus seorang khalifah, seorang pemimpin yang diberikan kemuliaan karena diberikan perangkat akal untuk memikirkan persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupan. Gitu. Nah, maka kita itu telah menjadi satu gitu ya dari profesi kita, dari pekerjaan kita. Nah, karena kita hari ini membahas mengenai profesi seorang ayah, maka masuklah secara totalitas bagaimana kita ini menjadi ayah sebagai seorang pemenang, menjadi ayah yang hebat, menjadi ayah yang dicintai oleh anak-anak kita, menjadi ayah yang dikangenin, dan menjadi ayah sebagai hero bagi anak-anak kita. Gitu. Maka mari gitu ya, kita menjadi ayah yang totalitas. Kalau ayah itu diharapkan oleh anak-anaknya menjadi seorang ayah yang ditunggu berkisahnya, yang ditunggu berceritanya, maka ayo kita itu menjadi ayah-ayah yang pandai berkisah, menjadi ayah yang hangat bagi anak-anak kita, menjadi ayah yang senang bermain dengan anak-anak kita. Ayo kita menjalankan peran kita sebagai ayah secara totalitas, agar kita bisa menjadi ayah yang hebat. Kalau kita setengah-setengah menjalani peran kita sebagai ayah, maka kita akan menjadi ayah yang tidak bisa full performance gitu ya, tidak bisa optimal dalam menjalani peran kita. Jadi bagi ayah-ayah muda gitu ya, ya saya juga termasuk ayah muda sih ya, anak-anak saya soalnya masih 6 tahun gitu ya, 6 tahun, Siti Hadijah itu, Muhammad masih 4 tahun. Nah, mari kita menjadi ayah yang totalitas, ayah yang belajar bersungguh-sungguh untuk menjadi ayah-ayah yang dicintai anaknya, menjadi ayah-ayah yang bisa mendidik anak-anak kita, sehingga anak-anak kita kelak bisa menjadi seorang ibu dan ayah yang bisa menjalankan perannya yang terbaik ya. Kalau ibu, nah, kalau anak kita perempuan, ya menjadi ibu yang sebaik-baik bagi anak-anaknya. Menjadi istri ya istri yang sebaik-baik sebagai supporter terbaik bagi suaminya. Nah, kalau anak-anak laki-laki menjadi ayah yang terbaik, menjadi anak laki-laki yang terbaik, ya, sehingga kelak mereka, gitu ya, kalau misalnya kita juga misalnya kita berdakwah, gitu ya. Nah, mudah-mudahan anak-anak kita kalau yang laki-laki
bisa menjadi penerus dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kalau anak-anak kita yang perempuan, mudah-mudahan anak-anak kita yang perempuan ini bisa menjadi ibu para ulama yang nantinya bisa meneruskan dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi mari kita sebagai orang tua, menjadi ayah atau bunda, menjadi orang tua yang totalitas. Kalau orang tua yang totalitas, misalnya kalau bunda yang totalitas, maka bunda yang diharapkan oleh anak-anak dan suaminya. Oh, suaminya mengharapkan istri yang pintar masak. Nah, ayo para bunda menjadi bunda yang pintar masak. Ya. Masak itu gampang, ya. Selama punya keyakinan bahwa jenengan insya Allah mampu. Nah, keyakinan itu dibangun dari memiliki profil-profil kesadaran bahwa panjenengan adalah seorang pemenang. Ya, kenapa kalau saya bilang gampang? Ya karena masak itu bahasa saya ilmu katon, ya, ilmu yang bisa dipelajari. Nah, kalau kita sudah menyadari profil kita adalah seorang pemenang, insya Allah mempelajari pekerjaan apapun, insya Allah kita punya bekal, ya, dimudahkan. Tapi kalau kita ini menjadi profil-profil yang minder, menjadi profil-profil yang merasa rendah diri, nah itu menjadi susah untuk akhirnya belajar hal-hal yang menurut kita sulit-sulit. Nah, kenapa? Karena profil kita itu adalah profil orang-orang yang citra dirinya lemah, citra dirinya rendah, ya. Sehingga kita akan kesulitan untuk belajar hal-hal baru. Sehingga memang materi hari ini adalah materi yang fundamental untuk kita menjalankan peran-peran kehidupan. Nah, oke sih. Nah, gitu ya. Ini bagaimana gitu ya Anda, gitu ya, ayah bunda merasa tentang diri Anda. Who am I itu adalah bermakna bagaimana kita memandang diri kita, bagaimana kita melihat diri kita, bagaimana citra diri kita menurut kita sendiri. Nah, memandang diri kita sendiri secara penuh, luas, dan utuh, nah, merupakan hal yang krusial. Termasuk tadi ya, misalnya kita itu merasa, wah, ini yang sering terjadi dan seharusnya tidak boleh, gitu ya. Kita menganggap, malah saya ini siapa, gitu ya. Saya itu kan, ngapunten yang biasanya sering terjadi kata-katanya, saya ini remahan peyek, gitu ya, misalnya itu ya. Nah, ini berarti kita memiliki citra diri yang rendah. Nah, ini hal yang tidak boleh seharusnya, itu ya. Gitu. Nah, kita itu tidak perlu merendah di hadapan makhluk, dan juga begitu juga tidak perlu meninggi di hadapan makhluk. Gitu. Di hadapan makhluk ya biasa saja, ya. Karena sombong itu juga tidak boleh, rendah diri itu juga tidak boleh. Normal saja. Ketika dipuji, ya wah saya itu nggak bisa, ya mohon maaf. Ketika dipuji ya nggak usah seperti itu. Ketika dipuji cukup sampaikan terima kasih, gitu ya. Semua atas ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Jadi ya nggak usah minder dan nggak usah juga dan nggak boleh sombong juga, itu ya. Gitu. Jadi bagaimana kita memandang diri kita secara penuh, luas, dan jelas, itu adalah citra diri. Nah, itu adalah hal yang krusial dalam hidup kita, itu ya. Nah, ada 3 citra diri. Ada yang pertama the loser, nanti ada at leaser, dan yang berikutnya ada the winner, itu ya. Kita bedah satu persatu bagaimana the loser ini. Bentar, saya mau memperterang layar saya, soalnya agak gelap nih. Oke. Nah, orang yang citra dirinya the loser, orang yang citra dirinya pecundang, gitu ya, kalau di sini kita menyebutnya. Bentar. Nah, oke. Orang-orang mental pecundang, gitu ya. Nauzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk di sini, gitu ya. Itu biasanya memiliki citra diri yang rendah dan membuatnya minder karena merasa serba kekurangan, gitu ya. Kadang-kadang merasa
Tadi ya, seringkali kata-kata yang keluar adalah aku ini siapa, aku ini hanya remahan peyek itu ya, atau aku ini siapa. Biasanya juga dihubungkan dengan latar belakang keluarga, misalnya aku ini juga tidak punya misalnya gitu ya, atau aku ini pendidikannya rendah. Nah, merasa rendah diri itu adalah ciri-ciri orang-orang bermental deluser atau bermental pecundang. Nah, semoga kita tidak seperti itu ya. Nah, yang kedua ciri-ciri deluser itu sikap dan perilakunya. Nah, itu kita itu ya, sikap dan perilaku kita itu ditentukan oleh identitas atau keyakinan kita memandang diri kita sendiri. Nah, sehingga sikap perilaku kita atau identitas kita itu kita harus meyakini bahwa kita ini seorang pemenang. Sehingga jangan sampai kita merasa minder dan itu membuat rugi diri kita sendiri. Misalnya ketika ayah misalnya, ketika tidak memiliki identitas seorang pemenang, ketika misalnya di pekerjaan, diberikan amanah pekerjaan, Pak, Bapak saya lihat pekerjaannya bagus, Bapak saya naikkan jabatan menjadi seorang leader ya, menjadi seorang pemimpin divisi ya. Nah itu saya tidak jarang menemui tim-tim saya juga sebagai karyawan, saya melihat tim saya sebagai karyawan, itu dia merasa, aduh Pak jangan saya, aduh Mas jangan saya kan masih begini. Nah, penolakan seperti ini disebabkan oleh bagaimana dia melihat citra dirinya itu sebagai orang yang rendah. Nah, ini tidak boleh terjadi. Termasuk ketika kita ini sebagai seorang ayah. Nah, ketika kita ini, ya, anak-anak kita meminta kita untuk bermain, waduh nah, ayah enggak bisa. Ya, ini sebaiknya tidak terjadi. Tapi oh iya main apa nak, main ini ya udah coba ayah belajar ya gimana cara mainkan ini. Karena apa kok itu bisa terjadi? Karena kita memiliki identitas yang tinggi, citra diri yang tinggi, sehingga kita memiliki keyakinan bahwa segala sesuatunya bisa dipelajari, termasuk apa-apa yang diharapkan oleh anak-anak kita. Gitu. Nah, orang-orang yang deluser yang ketiga itu biasanya juga tidak berharap untuk menang, gitu ya, sehingga jarang menang juga, gitu ya. Dia itu tidak pernah berharap untuk menjadi seseorang yang hebat, karena tadi citra dirinya minder, gitu ya. Nah ini orang-orang deluser. Mudah-mudahan kita juga tidak seperti ini. Nah yang berikutnya orang-orang deluser itu juga biasanya tidak mau bertanggung jawab, bahkan, gitu ya, bukan hanya sekedar soal kegagalan, tetapi dia itu juga tidak mau bertanggung jawab bahkan ketika soal prestasi gitu ya. Kalau ditanya kok bagus ini gini, gimana? Waduh Pak itu kebetulan aja gitu ya. Jadi seringkali kalau ada keberhasilan itu dia menganggap itu sebagai sebuah kebetulan. Nah ini kan dia tidak mau bertanggung jawab atas keberhasilan ya. Ketika dapat pujian, kok bagus kerjaanmu, alhamdulillah Pak, terima kasih. Ya cukup begitu saja itu ya. Juga tidak perlu sombong juga, tapi ya akhirnya kita bertanggung jawab atas apa yang kita capai. Gitu. Orang deluser itu tidak tanggung jawab. Kalau salah itu kalau gagal nyalahin orang, kalau menang, kalau berhasil juga merasa rendah diri ya. Ini agak kacau ini ya. Nah, deluser ciri-ciri yang lain itu ya, dalam menatap masa depannya dia merasa harus mengubah takdirnya. Maksudnya seperti apa gitu ya? Maksudnya dia itu orang yang ya sudahlah gitu ya, takdirnya seperti ini. Ya takdir itu ya ini sudah ketetapannya Allah. Aku seperti ini menjadi ayah yang lemah, menjadi ayah yang minder, menjadi ayah yang tidak hebat, ini sudah ketetapannya Allah ya. Sehingga kalau dia itu kalau dia itu pingin hebat gitu ya, dia merasa tidak mampu karena merasa itu sudah jadi takdirnya. Gitu. Nah, itulah ayah yang bermental pecundang gitu ya. Ayah yang bermental tidak mau, tidak mampu gitu ya. Nah, ini adalah sebuah video ini ya. Kita nonton video dulu. Oke. Ini boleh sih teman-teman berinteraksi kalau teman-teman bisa dibuka mic-nya gitu ya dari teman-teman host, atau kalau enggak Mbak Elva saja gitu ya. Ada namanya kompetensi, ada namanya citra diri. Citra diri tadi itu seorang the loser atau the winner.
dan lain sebagainya gitu ya. Itu tergambarkan dari penampilan biasanya. Menurut Mbak Elva atau teman-teman yang lain, kalau teman-teman yang lain bisa jawab ya, kira-kira gitu ya, gimana kompetensi nyanyi dari seseorang yang bernama Paul Potts tadi, dan bagaimana citra dirinya. Monggo, silahkan kalau Mbak Elva atau yang lain dijawab, Ya, boleh. ayo Bunda dulu, barangkali ada yang mau berdiskusi di sini. Monggo dipersilahkan ya Bunda. Baik, Peserta unmute themselves nggak ya, Mas? ya Bunda monggo. Nah, kira-kira kalau tadi si Paul ini, Pak Iram ya. Iya, Paul Potts. Luar biasa sih suaranya ya. Barangkali ayah Bunda ada yang mau berdiskusi. Ya, suaranya luar biasa, kompetensinya luar biasa. Nah, kalau menurut Mbak Elva, gimana Mbak Elva? Dari segi suaranya, kemampuannya gimana? Strateginya bagaimana? Kalau dari suaranya, Masya Allah luar biasa. Pemberian Allah nggih. Tapi mungkin kebanyakan orang hanya menilai dari luarnya saja. Ternyata beliaunya kan punya skill yang luar biasa tadi, yakni suaranya Masya Allah begitu baik. Oke ya, betul. Beliau ini suaranya luar biasa. Tapi kalau kita amati dari body language atau dari gesturnya, seringkali dia berjalannya juga tidak tegap, gitu ya, agak merunduk, gitu ya. Bahkan ketika dipuji juri tadi itu juga, ibaratnya ya kalau mungkin orang Indonesia yang ngomong, oh enggak, aku tuh enggak luar biasa, aku biasa saja kok. Atau kebetulan tadi kebetulan, ya kan seringkali ada manusia-manusia begitu. Nah, beliau ini sebenarnya Allah berkali kemampuan yang luar biasa, tapi memiliki citra diri yang rendah, gitu ya. Atau ya bisa kita ibaratkan citra diri seorang deluser. Gitu. Nah, deluser itu seperti apa? Tadi, gitu ya, orangnya pasrah, dia tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan kehidupan. Kalau ada persoalan-persoalan tentang kehidupan itu ya merasa bahwa ya sudahlah aku gini, nggak bisa apa-apa, ya. Dan berikutnya gitu ya, deluser itu juga negatif gitu ya, selalu berpikir negatif, negative thinking, dia merasa rendah diri, pesimis gitu ya, merasa tidak siap menghadapi tantangan, seringkali juga blame, menyalahkan pihak lain, situasi, keadaan atau apapun di luar dirinya. Nah, termasuk orangnya excuse gitu ya, sering mencari alasan gitu ya untuk tidak melakukan sesuatu. Dan ya ini yang sering juga terjadi gitu ya, senang melihat orang susah gitu ya, atau tidak senang melihat orang lain lebih maju, lebih cepat promosi, lebih kaya dan sebagainya dibanding dirinya. Nah, tidak suka melihat orang lain lebih sukses, intinya begitu. Nah, ini adalah ciri-ciri seorang deluser gitu ya. Nah, kita perlu mengenali gitu ya ciri-ciri deluser. Nah, berikutnya ada nanti adliser, dan berikutnya ada the winner, agar kita bisa melihat diri kita itu di mana, dan kita harus bergerak menjadi seperti apa ketika kita itu ingin menjadi seorang pemenang atau the winner. Nah, gitu. Cuman ini kalau saya lihat waktunya Mbak Elva ya, ini sudah jam 9. Nampaknya benar ini perlu part 2 gitu ya. Sehingga kan dulu sampai dengan di sini gitu ya. Nah, kita buka sesi tanya jawab dulu gitu ya. Oke, siap. Baik. Telepon? Sudah untuk materinya ya, berarti Pak Irham ya. Kita stop dulu. Berarti sudah cukup materinya. Datang nanti insya Allah adliser, orang-orang yang berkepribadian minimalis, terus membahas bagaimana memiliki citra diri sang pemenang gitu ya. Nah, insya Allah kita lanjut di pertemuan part 2-nya dari materi dari ini. Baik. Oke, karena ini juga kita diburu waktu, jadi harus ada part 2-nya ya untuk tema yang menarik malam hari ini. Baik, nah Ayah Bunda sudah ada pertanyaan. Nah, sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, mungkin Ayah Bunda bisa menyiapkan pertanyaannya terlebih dahulu sebelum kita masuk
ke diskusi, nah ini akan ada tambahan info nih. Nah, info ini juga menarik sekali yang akan disampaikan oleh Pak Irham langsung ya, yaitu terkait event terbaru atau program terbaru dari Samara Academy Education. Oke, monggo tak pada Pak Irham? Ya, jadi ayah bunda itu ya, saya atau Samara Academy Education ini adalah bagaimana kami membuat sebuah program gitu ya, yang mana berawal berangkat dari kepribadian kita, bagaimana anak-anak itu lahir gitu ya, dari profil-profil orang tua yang kebingungan bagaimana mendidik anak-anaknya, termasuk bagaimana orang tua juga kebingungan menumbuhkan peran-peran anaknya gitu ya, mendorong anak-anaknya menjadi pribadi-pribadi yang terbaik. Nah, maka saya membuat beberapa program, salah satunya adalah seminar malam ini. Ya, ini termasuk adalah personal parent development edisi ayah ya. Nah, selain acara seminar ini, kami juga ingin gitu ya berinteraksi secara langsung dengan ayah bunda yang berada di beberapa wilayah di Indonesia gitu ya. Nah, khususnya kami ingin membuat sebuah program yang bernama Kopdar gitu ya, atau kopi darat gitu ya, silaturahim offline lah ya, bagaimana nantinya kita semua bisa berdiskusi secara langsung bagaimana caranya kita ini bisa mengoptimalkan gitu ya peran anak-anak kita, bagaimana kita bisa menjadi orang tua yang optimal dalam hal mendidik anak itu. Nah, insya Allah akan diselenggarakan tanggal 11 Maret ya Mbak Elva ya. Iya. Hari 11 Sabtu. Maret untuk sesi kopdar saya di area wilayah Surabaya dan sekitarnya ya. Hari ini ada alternatif tempat gitu ya. Yang pertama adalah sekitar Surabaya Sidoarjo, yang kedua adalah di daerah Trawas Mojokerto gitu ya. Nanti kita akan pertimbangkan kira-kira lebih pasnya di mana gitu ya. Kenapa gitu ya? Karena kalau di Surabaya ya kayaknya Surabaya itu ya gitu-gitu aja gitu ya. Sehingga kita memberikan alternatif gitu ya, tempat di Trawas gitu ya, sekaligus mungkin ayah bunda bisa berlibur atau bisa jalan-jalan dengan putra-putrinya menikmati indahnya pemandangan di Trawas. Itu nah, acaranya gratis gitu ya, tidak berbayar gitu ya, bagi ayah bunda silahkan yang mau ikut gitu ya. Cuman nanti mungkin akan ada infak untuk konsumsi dan tempatnya saja gitu ya. Itu. Nah, nanti berapa infaknya ya sesuai dengan kebutuhan acara tersebut gitu ya, tergantung tempatnya nanti di mana. Kayaknya sih gitu ya, ya sekitar 100 ribuan mungkin ya infaknya untuk hadir di acara tersebut agar untuk konsumsi ayah bunda. Kalau di Trawas kemarin rencananya konsumsinya nasi jagung, ayam bakar, gitu ya, jemblem gitu ya. Menu-menu yang hikmat gitu ya. Yang cocok tuh ya. Yang ingin bersilaturahim langsung gitu ya dengan Ustadz Fakih Syarif selaku master trainer saya gitu ya. Nah, dengan saya juga dengan tim-tim saya gitu ya. Mari hadir di acara Kopdar Samara Academy Education hari Sabtu 11 Maret 2023, jamnya dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang gitu ya, sampai makan siang. Agendanya apa? Ya diskusi, sharing bagaimana kita sebagai orang tua bisa mengoptimalkan peran kita mendidik anak-anak kita, menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh-soleha dan berprestasi di dunia. Nah, seperti itu Mbak Elva caranya insya Allah. Baik, matur nuwun, jazakallah Pak Irham atas informasinya. Nah, jadi gitu ya Ayah Bunda, agenda terdekat dari Samara Academy Education yakni Kopdar. Nah, Kopdarnya ini kita masih bingung nih antara di wilayah Surabaya atau di Trawas Mojokerto. Nah, bagi ayah bunda yang mau berpartisipasi, kami persilahkan monggo bisa bergabung bersama kami untuk bersama-sama berdiskusi, bersilaturahmi dalam Kopdar, acara Kopdar, dan juga insya Allah nanti akan dihadiri oleh Ustadz Fakih Syarif. Nah, dan perlu ditekankan lagi ini juga gratis ya, tidak berbayar, namun akan ada infak nanti, dan infaknya itu juga untuk konsumsi dan untuk tempat seperti yang disampaikan
disampaikan oleh Pak Irham tadi. Gitu nggih. Nah, untuk ayah bunda nanti yang sudah masuk grup, monggo bisa insya Allah nanti admin akan terus mengupdate informasi tentang kopdar ini. Dan untuk ayah bunda yang mungkin belum masuk grup, nanti bisa bergabung dan juga bisa di kolom komen sudah dilampirkan juga, bisa tanya ke admin dan juga di situ ada link untuk masuk ke grup juga. Begitu nggih ayah bunda nggih. Nah, nanti selain ada informasi tentang program-program saya, juga akan ada update tentang webinar, karena kan ini webinar ini alhamdulillah adalah agenda rutinan saya nih. Jadi nanti supaya ayah bunda tidak ketinggalan untuk program-program saya berikutnya, ayah bunda bisa bergabung di grup saya begitu. Oke, cukup untuk informasi kopdarnya nggih Pak Irham. Langsung kita masuk ke sesi berikutnya. Sesi berikutnya yaitu diskusi atau tanya jawab. Jadi ayah bunda tadi yang sudah menyiapkan pertanyaan, monggo bisa raise hand dulu. Nah, nanti bisa dibukakan untuk mic-nya atau bisa langsung tulis di kolom komen. Nah, nanti bisa saya bantu bacakan. Baik, ayah bunda sudah ada yang bertanya belum ini nggih? Itu ada yang angkat tangan, raise hand. Oke, bisa dibantu. Ada nggak ya? Oh, enggak kayaknya. Oke, ayah bunda ada yang ingin tanyakan? Bisa raise hand dan juga bisa tulis di kolom komentar ya jika ada yang ditanyakan. Nah, mungkin kita bisa review-review sedikit ya Pak Irham sambil menunggu ayah bunda yang ingin bertanya terkait materi tadi. Nah, kan tadi kan sempat disampaikan juga tuh kalau misalnya manusia itu kita sebagai manusia nih sebenarnya sudah ada tugas nih sebagai khalifah dan juga sebagai seorang hamba. Nah, tapi mungkin terkadang ada juga nih ayah-ayah atau mungkin bunda-bunda yang terlalu sibuk menghamba nih atau terlalu sibuk menjadi khalifah di perusahaannya mungkin ya, atau di bisnisnya seperti itu. Jadi suka lupa nih sama anak-anaknya, padahal kan ada yang lebih perlu yaitu khalifah di keluarga kecilnya. Nah, itu seperti apa tuh Pak Irham kalau demikian? Ya, pertanyaan bagus Mbak Eva ya. Jadi memang kita itu perlu komprehensif dalam membagi waktu ya. Karena ini manusia ini multi peran gitu ya. Seorang gitu ya, dia berperan sebagai seorang, kalau dia bekerja berarti dia seorang karyawan. Kalau dia sebagai seorang pengusaha berarti dia seorang owner atau seorang pimpinan atau seorang pemimpin gitu ya. Nah, kalau dia ada orang tua, berarti dia juga masih wajib untuk berbakti pada orang tua. Termasuk dia juga, kalau orang tua sudah meninggal, dia juga perlu untuk menjaga silaturahim orang tuanya, gitu ya. Rekan-rekan atau kerabat orang tua, saudara, dan sebagainya. Maka kita perlu piawai dalam mengelola waktu kita. Kapan waktu kita akhirnya gitu ya, beraktivitas di luar rumah, kapan waktu kita beraktivitas di dalam rumah. Idealnya gitu ya, malam hari kita bisa gunakan untuk waktu di dalam rumah bersama keluarga, bersama anak-anak kita, bersama pasangan kita, gitu ya. Idealnya seperti itu. Nah, termasuk idealnya juga kita mempunyai waktu untuk rekreasi gitu ya, untuk berlibur, untuk tadabbur alam dengan anak-anak kita gitu. Kenapa? Karena kepada anak-anak gitu ya, kita perlu membangunkan bagaimana anak-anak kita kelak bisa mengindra adanya pencipta melalui ciptaan-ciptaannya. Nah, apa aja ciptaan-ciptaannya pencipta itu? Nah, salah satunya adalah keindahan-keindahan alam. Nah, keindahan-keindahan alam itu bisa kita jadikan sebagai sarana untuk mengajak anak-anak kita untuk berpikir mengenai adanya pencipta. Nah, karena bagi kita, gitu ya, keimanan itu yang ideal dibangun melalui proses berpikir.
Nah, proses berpikir itu minimal kita nyadar, kok ada gunung yang indah ini kira-kira ada sendiri atau ada yang nyiptain ya gitu. Ada pohon-pohon, ada langit, ada awan-awan yang indah ini ada dengan sendirinya atau ada yang nyiptakan gitu. Nah, kita perlu gitu ya mengalokasikan waktu untuk anak-anak kita tadabbur alam untuk memperkenalkan mereka atau mengajak mereka berpikir mengenai pencipta. Gitu. Jadi memang kita perlu piawai ya Mbak Elva ya untuk mengatur waktu sedemikian rupa sehingga gitu ya tidak waktu kita ini semuanya untuk bekerja. Juga tidak bisa juga waktu kita ini semuanya untuk keluarga sehingga kita ini juga tidak bekerja misalnya. Atau bagi teman-teman yang berdakwah juga tidak bisa juga semuanya waktu-waktunya itu untuk berdakwah. Gitu. Jadi kita perlu mengatur waktu kita secara proporsional. Kapan kita ini berdakwah, kapan kita ini perlu meriayah atau merawat keluarga kita, kapan kita ini perlu performance kita di dalam kerja. Nah, itu semua ada proporsinya masing-masing ya. Tidak ditinggalkan satu sama lain, tidak dinolkan waktunya satu sama lain, tapi ya semuanya teraliri atau teralokasi waktu kita sesuai proporsi yang dibutuhkan gitu Mbak Elva. Jadi memang kita perlu mengalokasikan waktu gitu ya, malam itu dengan keluarga gitu ya, satu pekan sekali mungkin gitu ya, jalan-jalan walaupun mungkin tidak ke gunung misalnya, kalau jauh dari gunung gitu ya, ke taman misalnya gitu ya, dengan anak-anak ke kebun binatang misalnya. Kalau di Surabaya sini tuh ada taman, ada rusanya, ada kebun bibit gitu. Nah, di situ adalah kesempatan kita berinteraksi dengan anak-anak kita untuk juga membangun akidah mereka berdasarkan proses berpikir gitu ya. Misalnya melihat rusa gitu ya. Nah, rusa itu kok ada tanduknya ya. Kira-kira rusa itu bentuknya seperti itu, diciptakannya dari mana ya tanduk itu ya? Kok bisa ada tanduknya ya? Nah, terjadi proses-proses diskusi tadi untuk merangsang kemampuan berpikir anak-anak kita mengindra pencipta. Jadi memang perlu dialokasikan waktu gitu. Baik, Masya Allah. Jadi memang perlu ada prioritas yang diatur nih Pak Iram ya. Jadi jangan sampai terfokus pada perusahaannya. Yang penting anak saya bisa makan. Sampai lupa nih sejatinya kalau sebagai seorang ayah nih harusnya anaknya tuh harus ini, ayahku nih khalifah di rumah juga, tapi juga di perusahaannya juga gitu. Dan juga bisa menjadi contoh nih untuk anak-anaknya. Justru itu yang tugas yang paling mulia nih dari seorang ayah gitu ya Pak Iram ya. Ya. Atau kayak Bunda, belum ada pertanyaan. Baik, kalau gitu saya ada pertanyaan lagi nih Pak Iram. Nah, tadi kan juga sempat dibahas tuh tentang mengatasi rasa minder. Maksudnya, justru mau saya tanyakan, kita kan kalau mental loser itu minder ya kan, terus berpikiran negatif seperti itu. Nah, gimana cara mengatasi rasa minder? Nah, masalahnya itu mindernya bukan karena dirinya sendiri, tapi lebih karena lingkungan. Nah, jadi beliaunya nih kasarnya baper gitu loh, Mbak Iram. Baper gitu, jadi kok orang-orang melihatnya gini ya, padahal kan belum tentu sebetulnya orang-orang tuh menilai beliau demikian, seperti itu. Nah, itu dia kita gimana nih? Baper atau merasa minder atau gimana maksudnya Mbak? Jadi dia mindernya justru karena orang-orang negatif thinking nih sama lingkungan. Kayaknya orang-orang ngejauhin saya karena saya begini. Nah, akhirnya dia minder gitu loh. Jadi rasa percaya dirinya itu menurun. Oke. Percaya diri. Ini saya ada nggak ya grafiknya ya? Kita perlu bisa membedakan gitu ya, antara self esteem, harga diri, yang kedua self confident, yaitu adalah rasa percaya diri, dan yang ketiga adalah self efficacy gitu ya, adalah rasa keyakinan terhadap masa depan. Ini tiga hal yang berbeda. Misalnya gitu ya, Mbak Elva gitu ya, atau saya gitu ya, ditugasi oleh seseorang gitu ya, saya bekerja ditugasi, kamu bisa nggak mengemudikan pesawat misalnya, atau mengemudikan bis misalnya.
Nah, saya akan bilang, oh saya nggak bisa, saya nggak pede mengemudikan bis. Kenapa saya nggak pede? Karena percaya diri itu berhubungan dengan keterampilan kita, pengalaman-pengalaman kita, gitu ya. Jadi kalau kita itu nggak pede, gitu ya, mungkin karena kita memang belum terampil, gitu ya. Misalnya, ya, jadi saya terampilnya nyetir mobil, gitu ya. Kalau disuruh nyetir bis, nah, saya nggak pede, gitu ya. Kenapa? Karena saya belum terampil. Tapi bagi orang-orang yang punya self esteem yang tinggi, dia menyadari bahwa dirinya itu seorang khalifah, bisa untuk akhirnya Allah itu memberikan akal untuk bisa mempelajari semuanya, maka dia akan berkata gini, kasih saya waktu 1 bulan, insya Allah saya akan pede karena saya akan berlatih mengemudi bis, gitu ya. Nah, orang yang sadar dirinya, orang yang mengenali dirinya, dia akan mudah membangun rasa percaya diri. Nah, jadi rasa percaya diri itu berhubungan dengan keterampilan dan pengalaman. Nah, ini juga yang berhubungan, misalnya ini juga berhubungan begini. Ada orang yang merasa rendah diri karena proyeknya atau bisnisnya gagal. Kan ada seperti itu kadang-kadang ya. Nah, padahal yang gagal itu sebenarnya bukan dirinya, tapi bagaimana rencana yang dia susun itulah yang gagal. Nah, kalau dia salah memahami, dia memahami bahwa aku gagal, gitu ya. Nah, artinya dia melabeling dirinya sebagai pribadi yang gagal. Padahal yang gagal itu rencananya saja. Kalau rencananya diperbaiki, dilatih lagi, insya Allah akan berhasil. Nah, sehingga dia tidak perlu merasa minder ketika akhirnya ada aktivitas dalam pekerjaannya, dalam bisnisnya yang belum berhasil. Jadi, kita perlu bisa membedakan harga diri, percaya diri, dan keyakinan terhadap masa depan. Nah, itu fondasinya adalah menyadari, gitu ya, fitrah kita sebagai seorang manusia. Baik, siap. Jazakallah, penjelasannya Pak Irham sangat detail dan jelas. Nah, ini bisa nih kita bahas mungkin ya untuk pertemuan berikutnya nih, seru juga kalau dibahas tentang yang barusan disampaikan seperti itu. Nah, jadi ya Bunda, jika ada yang ditanyakan monggo, namun kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa kita tutup ya untuk forum pada malam hari ini. Nah, jadi untuk tema kita malam hari ini yakni membangun karakter pemenang pada diri sang ayah. Penting sekali untuk sadar dan percaya bahwa kita diciptakan menjadi pemenang, jadi sudah menjadi pemenang dan tidak perlu merendah di hadapan makhluk ataupun meninggi di hadapan makhluk. Karena dengan lahirnya kita berarti Allah sudah menakdirkan kita sebagai pemenang. Seperti itu ya Bunda. Mungkin dari Pak Irham ada kesimpulan sebagai penutup yang mau disampaikan, Tafadhol. Oke, terima kasih Mbak Elva ya. Jadi ayah bunda yang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu betul-betul gitu ya mengenali diri kita. Perlu betul-betul memahami fitrah-fitrah yang diberikan Allah kepada diri kita sehingga kita ini bisa menjalani peran-peran kehidupan secara optimal. Termasuk memahami bahwa kita ini adalah ciptaan Allah yang luar biasa gitu ya. Yang kompleksnya luar biasa, yang sama Allah diberikan potensi-potensi kehebatan yang luar biasa. Sehingga dari sini kita bisa memaksimalkan peran kita sebagai seorang ayah atau bunda di rumah. Sehingga tantangan-tantangan yang ada di rumah gitu ya, bagi seorang ayah atau bunda bisa kita jalani dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi kita perlu menyadari itu dulu gitu ya, peran atau fitrah yang Allah berikan kepada kita, dan kita juga perlu mengenali gitu ya, bagaimana ciri-ciri seorang the loser, bagaimana ciri-ciri seorang the winner, dan ada di tengah-tengahnya itu namanya at leaser gitu ya, citra diri orang yang dia juga enggak jelek-jelek amat, dia juga enggak pemenang gitu ya, tengah-tengah atau standar-standar saja, sehingga kita bisa menghindarkan diri kita dari ciri-ciri sikap-sikap seorang at leaser ataupun the loser, dan kita bisa benar-benar berjuang menjadi seorang yang the winner. Nah, hari ini kita sudah membahas the loser. Insya Allah kita pekan depan bertemu lagi di dalam pembahasan at leaser dan the winner. Mudah-mudahan bermanfaat buat ayah bunda sekalian. Baik, Masya Allah, jazakallah khair Pak Irham atas closing statement-nya yang luar biasa, dan
karena sudah disampaikan closing statement, maka webinar pada malam hari ini menandakan sudah selesai nggih Ayah Bunda. Kami ucapkan terima kasih banyak jazakumullah khair atas partisipasi Ayah Bunda. Semoga Ayah Bunda bisa terus bersemangat nih untuk mengikuti sesi selanjutnya, berikutnya, karena kan tadi sudah di spoiler juga, kalau minggu depan insya Allah kita akan membahas tentang the winner nih. Nah ini sebagai pemenang. Terima kasih juga kepada sponsor yaitu HSH Cargo, Ekspor Impor dan juga Laksmi Muslimah. Baik, matur nuwun, jazakumullah khair untuk semuanya. Mari kita tutup sesi pada malam hari ini dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.